Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea. Di video ini Kak Dori akan menjelaskan materi faktor dari, faktor persekutuan, dan FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Bagi adik-adik semua, yuk belajar bersama-sama. Terdapat soal menentukan FPB dari bilangan berikut dengan faktor persekutuan. Ada 5 soal, mari kita pelajari bersama-sama. Soal yang pertama, terdapat 3 angka 4, 6, dan 10. Caranya, untuk menentukan FPB dengan faktor persekutuan, kita menentukan masing-masing faktor dari angka 4, faktor dari angka 6, faktor dari angka 10. Itu langkah pertamanya. Langkah kedua, setelah menentukan faktor dari masing-masing bilangan, kita menentukan faktor persekutuan dengan cara melihat apakah dari faktor dari 4, 6, dan 10 ada angka yang sama. Jika ada angka yang sama, maka merupakan faktor persekutuan. Langkah yang ketiga, untuk menentukan FPB, yaitu dengan melihat angka yang paling besar dari faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Paham ya adik-adik? Langkah-langkahnya ada 3. Untuk lebih pahamnya, mari kita pelajari bersama-sama. Soal yang pertama, 4, 6, dan 10. Langkah yang pertama, menentukan faktor dari 4. Dari 4 dengan kita gunakan perkalian ya, berapa kali berapa bilangan bulat yang menghasilkan angka 4. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak pecahan dan tidak desimal. Kita mulai dari angka 1 ya. 1 kali berapa yang hasilnya 4, yaitu 1 kali 4. 2 kali berapa yang hasilnya 4, 2 kali 2. Karena di sini sudah ketemu sama-sama angka 2, berarti cukup sampai di sini. Lanjut, faktor dari 4, angka-angkanya kita bikin kurung kurawal. Angka-angkanya dari sebelah kiri ya adik-adik. Dari sebelah kiri atas, 1, 2. 1,2, di sini ada angka 2. Tapi kalau ada angka yang sama, tulis sekali aja ya. Berarti 1,2. Ini nggak usah lagi ditulis, langsung aja koma 4. Tutup kurung kerawal. Faktor dari 4, 1,2, 4. Lanjut, faktor dari 6. Faktor dari 6. Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Kita mulai dari 1 ya. 1 kali 6 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Karena ada yang sama, berarti sudah ya, cukup sampai di situ. Sudah ketemu nih, di sini ada 3, di sini ada 3. Berarti sudah selesai, cukup ya. Kiri sama kanan. Kalau ada yang sama, berarti sudah berhenti. Langsung aja kita tulis faktor dari 6. Kita mulai dari kiri atas, 1, 2, 3, ada angka 2, tapi 2-nya sudah kita tulis. Cukup sekali aja nulisnya. Ada angka 3, 3-nya sudah kita tulis. Cukup sekali aja. Lanjut ke angka 6. Faktor dari 6, 1,2, 3, 6. Lanjut, faktor dari 10.
dari 10, berapa kali berapa yang hasilnya 10? Kita mulai dari angka 1. 1 kali 10 sama dengan 10. Setelah 1, angka 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Setelah 2 kan seharusnya 3. Tapi di perkalian 3 tidak ada yang hasilnya 10. Artinya 10 tidak bisa dibagi 3. Hasilnya tidak bulat. 10 bagi 3 kan koma-koma. 3 koma sekian. Bagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada. Lanjut ke 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Di sini ada 5, di sini ada 5. Berarti cukup ya adik-adik. Kalau sudah sama, di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanan ada 5. Berarti cukup kita mencarinya. Lanjut, kita tulis aja. Faktor dari 10. Kita mulai dari sebelah kiri atas. 1,2, 5. 2-nya sudah kita tulis. 5-nya sudah kita tulis. Cukup sekali aja ya nulisnya adik-adik jika ada angka yang sama. Lanjut ke koma 10. Langkah pertama kita selesai menentukan faktor dari bilangan-bilangan. Bilangan 4, bilangan 6, dan bilangan 10. Langkah yang kedua, menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 4, 6, dan 10. Kita lihat dari faktor dari. Jika ada angka yang sama, kita lingkarkan. Di sini ada angka 1. Masing-masing ada angka 1 ya. Kita lingkarkan. Lanjut, ada angka 2. Apakah ada angka 4 di faktor dari 6? Tidak ada. Apakah ada angka 4 di faktor dari 10? Tidak ada. Berarti angka yang sama dari faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 10 adalah 1 dan 2. Faktor persekutuan dari 4, 6, dan 10 adalah 1,2. Lanjut, langkah terakhir. Langkah ketiga, menentukan FPB. FPB dari angka 4, 6, dan 10. Kita bisa lihat pada faktor persekutuan dari 4, 6, dan 10. Kita mengambil angka terbesar. Angka terbesar dari angka 1 dan 2 adalah 2. Berarti FPB dari 4, 6, dan 10 adalah 2. Paham ya adik-adik? FPB itu faktor persekutuan terbesar. Berarti kita mengambil angka terbesar pada faktor persekutuan. Oke adik-adik, udah paham ya? Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, 14 dan 18. Kita tulis ya. Soal nomor 2. Dan 18. Berarti kita menentukan faktor dari 14 dan 18. Faktor dari 14, kita mulai dari angka 1. 1 kali 14 sama dengan 14. 2 kali 7 sama dengan 14. Setelah angka 2, angka 3. Di perkalian 3, apakah ada 14? Tidak ada ya adik-adik. Perkalian 4, tidak ada yang hasilnya 14. Perkalian 5,
tidak ada yang hasilnya 14, melainkan 15. 5 kali 3 kan 15, berarti 14 tidak bisa dibagi 5. Di perkalian 6, tidak ada yang hasilnya 14. Di perkalian 7, ada ya adik-adik, 7 kali 2 sama dengan 14. Berarti di sini ada 7, di sini ada 7. Cukup ya mencarinya. Langsung kita tulis. Faktor dari 14, angka-angkanya dari sebelah kiri atas 1, 2, 7, 2 sudah kita tulis. Berarti tidak usah lagi ditulis. 7 sudah kita tulis. Cukup sekali aja ya adik-adik untuk nulisnya. Dan 14. Sudah ya adik-adik? Lanjut ke faktor dari 18. Faktor dari 18. Di sini kakak tulis di sini ya, biar muat. Kita mulai dari angka 1. 1 kali 18 sama dengan 18. Lanjut. 18 bisa dibagi 2 ya. Angka 2. 2 kali 9 sama dengan 18. Di perkalian 3, ada ya adik-adik? Hasilnya 18. 3 kali 6 sama dengan 18. Perkalian 4, tidak ada ya yang hasilnya 18. Perkalian 5, tidak ada yang hasilnya 18. Lanjut ke perkalian 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Di sebelah kiri ada 6. Di sebelah kanan ada 6. Berarti sudah ya? Sudah sama kan? Berarti cukup kita mencarinya. Faktor dari 18. Kita tulis ya. Sama dengan dari sebelah kiri atas 1, 2, 3, 6, 3 dan 6 sudah kita tulis. Cukup nulisnya sekali aja ya adik-adik. 9,18. Kita sudah menentukan faktor dari 14. Hasilnya sama dengan 1,2, 7, 14. Faktor dari 18 hasilnya 1,2, 3, 6, 9, dan 18. Langkah kedua, faktor persekutuan. Faktor persekutuan 14 dan 18. Berarti jika ada yang sama pada faktor dari 14 dan faktor dari 18, kita lingkarkan. Sama-sama ada 1. Sama-sama ada 2. Cukup ya adik-adik? Cuman 1 dan 2. Berarti bisa dilanjutkan. Faktor persekutuan 14 dan 18 sama dengan 1,2. Untuk menentukan FPB, langkah ketiga, faktor persekutuan terbesar. Berarti kita menentukan, mencari faktor persekutuan terbesar. Angka yang besar pada faktor persekutuan. Angka yang besar dari angka yang sama, yaitu angka 2. Artinya, FPB-nya yaitu, lanjut ya di sini, kita memperoleh FPB sama dengan 2. Paham ya adik-adik? FPB-nya 2. Untuk soal nomor 3, bisa adik-adik lanjutkan ya. Adik-adik cari sendiri di buku masing-masing. Kak Dori akan melanjutkan nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4. 92 dan 552. Langkah yang pertama, kita menentukan faktor dari. Faktor dari 92. Kita mulai dari angka 1. 1 kali 92 sama dengan 92. Angka 2, 92. 2 merupakan bilangan genap. Setiap satuannya bilangan genap, artinya bisa dibagi 2 ya adik-adik.
2 kali berapa yang hasilnya 92? Atau 92 dibagi 2 sama dengan 46. Jadi 2 kali 46 sama dengan 92. Bagi 3. 92 bagi 3 hasilnya koma-koma, bukan bilangan bulat. Maka faktor dari 92 tidak ada angka 3 ya adik-adik. Lanjut ke angka 4. 92 dibagi 4 hasilnya 23. 4 dikali 23 sama dengan 92. Lanjut, angka 5, 92 bagi 5 tidak bisa. Angka 6, 92 bagi 6 tidak bisa, hasilnya koma-koma. 92 bagi 7 hasilnya koma-koma. 92 bagi 8 hasilnya koma-koma. Terus bagaimana, Kak? Kalau adik-adik bingung, kita bisa gunakan pohon faktor ya. Di sini Kak Dori tulis pohon faktornya 92. Bilangan genap berarti bagi 2. 92 bagi 2 46. 46 angka 6 bilangan genap berarti bagi 2 lagi. 42 bagi 2 23. 23 yaitu bilangan prima. Artinya bilangan yang tidak bisa dibagi angka lainnya, tidak habis dibagi angka lainnya. 23 hanya habis dibagi dengan angka 1 ya. Kalau angka lainnya tidak ada ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 23 kan tidak ada kecuali 1. 1 kali 23 hasilnya 23. Selebihnya tidak ada. Artinya 23 ini adalah bilangan prima. Bilangan prima, kalau sudah bilangan prima berarti cukup ya, tidak bisa lagi kita bagi-bagi. Lanjut, berarti 92 ini bisa 2. 92 bisa 2. Setelah angka 2, 2 kali 2, 4, bisa 4. Setelah angka 4, 23. Setelah angka 23, 2 kali 23. Berapa 2 kali 23? 2 kali 23. 23 kali 2. 6, 46,46. Setelah itu, setelah 46, kalikan semua. 2 kali 2 kali 23. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 23. 23 kali 4. 12, 8, 9. 92. Nah, paham ya adik-adik? Faktor dari bisa kita tentukan dengan pohon faktor. 2, 4, 23, 46, 92. Untuk dibuat seperti ini boleh. 2 kali berapa biar hasilnya 92? 2 kali 46. 4 kali berapa biar hasilnya 92? 4 kali 23. 23 kali berapa biar hasilnya 92? Berarti 23 kali 4. Sudah ada ya, sudah ketemu nih. Di sini ada 23, di sini ada 23. Berarti cukup kita mencarinya. Lanjut aja kita tulis. Faktor dari 92. Faktor dari 92. Kurung kurawal. Kita mulai dari sebelah kiri atas. 1, 2, 4, 23, 4 sudah kita tulis ya adik-adik. Lanjut 23 sudah kita tulis. 46,92. Faktor dari 92 adalah 1,2, 4, 23, 46, 92. Sama ya adik-adik, tinggal tambahkan aja 1. Paham ya? Kalau angkanya besar, adik-adik bingung mencari berapa kali berapa yang hasilnya 92, bisa kita gunakan pohon faktor, lebih memudahkan. Begitu juga dengan 552.
552. Faktor dari. Bisa adik-adik gunakan pohon faktor. Kita hapus dulu. Faktor dari 552. Kita gunakan pohon faktor 552. Angka satuannya angka 2. Angka 2 berarti bisa kita bagi 2. 552 bagi 2. 5 bagi 2, 2. Sisa 1, 15. 15 bagi 2, 7. 14. Berarti 15 kurang 14, sisa 1. Jadi 12. 12 bagi 2, 6. 276. Satuannya 6. Bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. Habis. 7 bagi 2, 3. 2 kali 3 kan 6. 7 kurang 6, 1. Berarti satunya masukkan ke sini 16. 16 bagi 2, 8. Bagi 2 lagi. 13 bagi 2, 6. 2 kali 6, 12. Berarti 13 kurang 12, 1. Jadi 18. 18 bagi 2, 9. 9. Ganjil. Kalau ganjil bagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. 23. Berarti 552. Kita tulis 552. Ada angka, kita mulai dari angka 1 boleh. 1. Sini kan tadi ada angka 1 ya seharusnya. Angka 1. 1 kali 552 berarti 552. Kita tulis ya. 1 kali 552 sama dengan 552. 2 dikali berapa yang hasilnya 552. 2 kali 276. Paham ya adik-adik? Berarti ada angka 1, angka 2. Setelah angka 2, di sini ada angka 3. Setelah angka 3, angka berapa lagi? Ada angka 4. Dapat dari mana 4, Kak? 2 kali 2 bisa kita jadikan 4. Berarti angka 4. Setelah angka 4, apakah ada angka 5? Tidak ada ya. Angka 6. Angka 6 ada. Dari perkalian 2 kali 3, 6. Angka 7, apakah ada? Tidak ada. Angka 8. Angka 8 ada adik-adik. 2 kali 2, 4. 4 kali 2. Berarti 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Masukkan sini 8. 9. Tidak ada. 10. Tidak ada. 11. Tidak ada. 12. Apakah ada 12? Ada. Dapat dari mana 12, Kak? 4 kali 3. 12. Berarti kita tulis 12, 13 tidak ada. 14. 14 ada nggak ya? Tidak ada ya adik-adik. 14. 14 tidak ada. 15. Tidak ada 15. 16. 16. Tidak ada ya adik-adik. 16 ini nggak bisa. 8 kali 2 nggak bisa. Karena kan 4 kali 2 hasilnya 8. 2 ini udah kita kalikan. 16 tidak ada. 17. Tidak ada. 18. Tidak ada. 19. Tidak ada. 20. Tidak ada. 21. 22. Tidak ada. Dan terakhir 23 ya. Terakhir 23. Nah, bisa dipahami ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sama 23. Kita tentukan aja pasangannya. 1 pasangannya dengan 552. 2. 2 kali berapa biar hasilnya 552? 3. 3 kali berapa? 3 kali berapa biar hasilnya 552? 4. 4 kali berapa hasilnya 552? 6. 6, 8. 12. Habis 12 terakhir 23. Untuk menentukan pasangan ini, bisa adik-adik gunakan pembagian bersusun ke bawah. 552 dibagi 3. Seperti ini adik-adik.
Bisa adik-adik gunakan pembagian bersusun ke bawah. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 3 kali 2 kan 6, berarti 1, 3. 5 kurang 3, 2. 2 bagi 3 nggak bisa, turunkan 1, 25. 3 kali berapa mendekati 25? 3 kali 8. 3 kali 8, 24. 25 kurang 24, 1 bagi 3 nggak bisa, turunkan lagi, angka 2. 3 kali berapa mendekati atau hasilnya 12? 3 kali 4, 12, 0. Nah, di sini wajib sampai 0. Berarti 3 kali 184. Dan seterusnya adik-adik bisa adik-adik isi ya. Oke adik-adik, di sini sudah Kak Doli tulis. 1 pasangannya dengan 552, 2 pasangannya dengan 276, 3 pasangannya dengan 184, 4 pasangannya dengan 138, 6 pasangannya dengan 92, 8 pasangannya dengan 69, 12 pasangannya dengan 46, 23 pasangannya dengan 24. Lanjut lagi. 24. Di sini kan ada 24, 23, 24. Berarti 24 bisa dikali dengan 23. Paham ya adik-adik? Faktor dari 552. Kita mulai dari sebelah kiri atas. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 23, 24. Di sini kan sudah sama nih. Sama-sama 24 ya. Berarti cukup kita mencari langkah-langkah berapa kali berapa yang hasilnya 552. Lanjut, 24, 23. Tadi sudah kita tulis sekali saja ya. 24 juga sudah kita tulis. 46, 69, 92, 138, 184, 276, dan terakhir 552. Langkah pertama, kita sudah menentukan faktor dari angka 92, faktor dari angka 552. Lanjut ke langkah kedua, faktor persekutuan. Kita lihat faktor dari 92 dan faktor dari 552. Jika ada yang sama, kita lingkarkan. Sama-sama ada 1. Sama-sama ada angka 2. Sama-sama ada angka 4. Sama-sama ada angka 23. Sama-sama ada angka 46. Sama-sama ada angka 92. Jadi, faktor persekutuan dari 92 dan 552 adalah 1, 2, 4, 23, 46, 92. Kita tulis. Paham ya adik-adik? Langkah terakhir, FPB. FPB, faktor persekutuan terbesar dari 92 dan 552 adalah, bisa kita lihat pada faktor persekutuan dari 92 dan 552, kita pilih angka yang paling besar.
angka yang paling besar adalah angka 92. Artinya FPB-nya 92. Paham ya adik-adik? Kita sudah mempelajari ada berapa soal? Soal nomor pertama, soal nomor 2, soal nomor 3, nomor 4. Soal pertama, soal kedua, soal keempat. Untuk soal nomor 3 dan nomor 5, bisa adik-adik kerjakan sendiri dengan langkah-langkah yang sudah kakak ajari. Paham ya? Kalau angkanya besar, bilangannya besar, 92 dan ratusan, bisa adik-adik gunakan pound faktor untuk memudahkan faktor dari angka tersebut. Berapa kali berapa? Seperti ini, pound faktor dari 552. Berarti kita cari dulu, kita mulai dari angka 1. 1 kali angka itu sendiri. 1 kali 552. Lanjut, di sini kan dibagi 2 pertama. Berarti kita tulis 2. Terus ada angka 3. Kita urutkan dari angka terkecil ya. Ada angka 3, kita tulis ada angka 3. Angka 4 ini dapat dari mana, Kak? Padahal di sini tidak ada angka 4. Tetapi 2 kali 2 bisa kita jadikan 4. Ada angka 4. Angka 6. 2 kali 3 ada angka 6. Angka 8. Dapat dari mana angka 8 ini, Kak? Dari sini, yang sebelah kanannya ya. Sebelah kiri, yang sebelah kiri ya. Ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri. 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali. Berarti 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Angka 12. 2 kali 2 4. 4 dikali 3 12. Angka 23. Nah, setelah itu angka-angka ini kita masukkan ke sebelah kiri sini. 1 2 3 4 6 8 12 23. Untuk kali berapanya biar hasilnya 552. Di sini adik-adik sebelah kanannya bisa kita gunakan pembagian bersusun ke bawah. 1 kali berapa hasilnya 552? Berarti kali 552. 2 kali berapa biar hasilnya 552? Bisa digunakan pembagian. 552 bagi 2 hasilnya 276. 3 kali berapa biar hasilnya 552? 552 bagi 3 hasilnya 184. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, yang terakhir kan 23 kali 24. Karena di sini ada 24. Kita tulis aja lagi. Kita lanjutkan dari 23, 24. Sudah ketemu nih, sama-sama 24. Paham ya? Berarti cukup kita mencari faktor darinya. Kita tulis aja dari sebelah kiri atas. 1,2, 3, 4, dan seterusnya, 24. Lanjut lagi. Ini angka yang sama kan? Kita tulis sekali saja. Lanjut, 46, 69, 92, dan seterusnya sampai dengan 552. Oke, adik-adik udah paham ya? Untuk menentukan FPB dari bilangan berikut dengan faktor persekutuan ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita menentukan faktor dari bilangan tersebut. Langkah kedua, kita menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan dapat dicari dari faktor dari. Jika ada angka yang sama, itulah faktor persekutuannya. Lanjut, langkah ketiga, FPB. FPB didapat pada faktor persekutuan. Tetapi diambil angka yang paling besar. Angka yang paling besar, itulah FPB-nya. Kepanjangan dari FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti kita ambil angka yang besar pada faktor persekutuan. Oke adik-adik paham ya? Terima kasih adik-adik sudah mempelajari video Kak Dori. Jangan lupa like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, share, dibagikan ke kawan-kawan yang lainnya, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, selamat belajar.